Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leli Maulia Arianto, NIM 592 dari kelas Manajemen L. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang hukum bacaan mat far'i sebagai tugas akhir mata kuliah SLQ. Di dalam video ini juga saya sebelum menjelaskan tentang hukum bacaan mat far'i, saya akan lebih dulu menjelaskan tentang pengertian mat dan jenis-jenis mat. Karena jenis-jenis mat ini ada dua. Yang pertama mat tobi'i dan mat far'i. Sebelum menjelaskan mat far'i, saya akan lebih dulu menjelaskan mat tobi'i. Baiklah, langsung saja saya akan menjelaskan. Sebelum saya menjelaskan mengenai mat far'i, pertama-tama saya akan menjelaskan mengenai pengertian mat. Jadi mat menurut bahasa artinya memanjangkan dan menambah. Sedangkan menurut istilah, mat artinya memanjangkan suara dengan salah satu huruf dan huruf-huruf mat asli. Huruf mat asli yang dimaksud dalam definisi di atas itu ada 3, yakni alif, waw, dan ya. Ketiganya merupakan huruf-huruf dasar mat. Mat sendiri mempunyai jenis-jenis, yakni yang pertama mat tobi'i dan mat far'i. Saya akan menjelaskan sedikit tentang mat tobi'i. Jadi mat tobi'i adalah mat yang berdiri sendiri karena zat huruf mat tersebut. Mat tobi'i terjadi apabila huruf berharokat fathah bertemu dengan alif. Yang kedua, huruf berharokat kasroh bertemu dengan ya mati. Yang terakhir yakni huruf berharokat domah bertemu dengan waw mati. Panjangnya mat tobi'i adalah 2 harokat, baik di saat wasal maupun waqaf. Contohnya yakni nuhiha. Selanjutnya yakni pada inti materi yang akan saya jelaskan yaitu mat far'i. Mat far'i secara bahasa adalah cabang, sedangkan menurut istilah mat far'i adalah mat yang merupakan hukum tambahan dari mat asli sebagai hukum asalnya yang disebabkan oleh hamzah atau sukun. Mat far'i itu terbagi menjadi beberapa macam, diantaranya yaitu yang pertama mat wajib mutasyil. Mat wajib mutasyil atau mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Cara membacanya yakni 5 harokat atau 2,5 alif. Contohnya yakni ja'a, ji'a, su'a. Selanjutnya yakni mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil merupakan mat tobi'i yang bertemu dengan hamzah dalam lain kata atau dalam kata yang berbeda. Cara membacanya adalah 2-5 harokat. Contohnya yakni inna anzalna ya ayyuhan nas. Yang ketiga yakni mat lazim harfi musyba'. Mat lazim harfi musyba' hanya terjadi pada permulaan surat di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang termasuk yakni nun, ko, sod, ain, sin, la, kaf, mim. Cara membacanya yaitu 6 harokat. Contohnya alif, lam, mim, yasin, kaha, ya, ain, sod. Sedangkan mat lazim harfi musyba' itu terbagi menjadi 2 bagian, yakni yang pertama mat lazim harfi musyba' mutsaqal. Mat lazim harfi musyba' mutsaqal ini bacaan diberatkan akibat terjadi proses pengidghaman. Cara membacanya yakni 6 harokat. Contohnya yakni alif, lam, mim, sod, to, sim,
bagian dari mad lazim harfi musyba' yang kedua, yakni mad lazim harfi musyba' mukhaffafah. Bacaan diringankan tidak seperti yang sebelumnya karena tidak terjadi proses pengidghaman. Cara membacanya yakni 6 harokat. Ka, ha, ya, ain, shad. Selanjutnya yakni mad lazim harfi mukhaffafah. Mad ini juga terjadi hanya pada permulaan surat di dalam Al-Quran. Huruf-huruf yang termasuk mad ini terkumpul pada huruf yang termaksud, yakni ha, ya, to, ha, ro. Cara membacanya yakni 2 harokat. Contohnya yakni Yasin, Toha, Alif Lam Ra. Yang kelima yakni mad lazim kalimi mutsaqal. Mad lazim kalimi mutsaqal terjadi apabila setelah huruf mad tabi'i terdapat huruf yang bertasydid dalam satu kalimat. Jadi syarat mad ini adalah adanya huruf yang bertasydid setelah mad tabi'i. Cara membacanya yakni 6 harokat. Contoh: min dabbah, al-haqqah. Selanjutnya yakni mad lazim kalimi mukhaffaf. Terjadi apabila setelah mad terdapat huruf yang bersukun dan tidak ada idgham. Cara membacanya yakni 6 harokat. Selanjutnya yakni mad badal. Mad badal adalah berkumpulnya mad dengan hamzah dalam satu kata, tetapi posisi hamzah lebih dahulu dari huruf mad. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contohnya yaitu amana. Selanjutnya yakni mad arid is-sukun. Pemberhentian bacaan pada akhir kata atau kalimat. Sedangkan huruf sebelum huruf yang diwakafkan itu merupakan salah satu dari huruf-huruf dasar mad tabi'i, yakni alif, waw, dan ya. Cara membacanya adalah 2-6 harokat. Contoh: khalidun, hada yaumiddin. Selanjutnya yakni mad iwad. Mad iwad merupakan berhentinya bacaan pada tanwin di akhir kalimat. Mad iwad yang dimaksudkan di sini adalah bacaan panjang pada akhir kata atau kalimat sebagai pengganti dari suara tanwin fathah yang tidak berbunyi lagi karena bacaan diwakafkan. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh: sami'an, aliman. Selanjutnya yakni mad lin. Mad lin terjadi apabila waw dan ya berharokat sukun dan huruf sebelumnya berharokat fathah dan setelahnya ada huruf hidup. Kemudian bacaan diwakafkan. Jadi huruf lin itu hanya 2, yakni waw dan ya. Cara membacanya yakni 2-6 harokat. Contohnya yakni man khauf. Selanjutnya yakni mad shilah. Secara bahasa, silah artinya adalah hubungan, sedangkan menurut istilah, mad shilah adalah mad tambahan dari mad asli, disebabkan oleh ha dhamir. Mad shilah terbagi menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama mad shilah qasyirah. Merupakan terjadi apabila sebelum ha dhamir ada huruf yang berharokat
dan diisyaratkan tidak disambung dengan huruf berikutnya, dan tidak pula bertemu dengan hamzah yang berharokat. Biasanya mat ini dilambangkan dengan fathah tegak, kasroh tegak, atau domah terbalik pada huruf ha domir. Cara membacanya adalah 2 harokat atau 1 alif. Contoh: Rabbi lahu. Yang kedua yakni mad shilah tawilah. Mad shilah tawilah merupakan terjadi apabila setelah ha domir terdapat hamzah qat'i. Jadi mad shilah tawilah mensyaratkan adanya huruf hamzah setelah ha domir. Jika tidak ada hamzah, maka hukumnya adalah mad shilah qashirah. Cara membacanya yakni 5 harokat atau 2,5 alif. Contoh: indahu illa biidni. Selanjutnya yakni mad tamkin. Secara bahasa, tamkin adalah tetap atau penetapan. Sedangkan menurut istilah, mad tamkin adalah bertemunya 2 huruf ya dalam satu kata. Ya yang pertama berharokat kasroh dan bertasydid, sedangkan ya yang kedua berharokat sukun atau mati. Cara membacanya yakni 2-6 harokat. Contoh yakni wan nabiyyin. Yang terakhir yakni mad farq. Farq secara bahasa adalah pembeda, sedangkan secara istilah adalah bacaan panjang yang berfungsi untuk membedakan kalimat istifham atau pertanyaan dan kabar, keterangan. Karena jika tidak dibedakan dengan mad, kalimat istifham akan disangka kalimat kabar, padahal hamzah tersebut adalah hamzah istifham. Cara membacanya adalah 6 harokat atau 3 alif. Contohnya yakni kul ad-dzakarain. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Bila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.